negara Republik Indonesia yang adil, makmur. Perkenalkan, nama saya Desa Nyoman Artini, saya nomor absen 5, saya dari kelas 11 Sosial 1. Prof. Dr. Mr. Suepomo, ejaan Suewandi. Supomo 22 Januari 1903, 12 September 1958 adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama negara itu dari Agustus hingga November 1945. Dan lagi dari Desember 1949 hingga 6 September 1950 dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia. Ia secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Biodata, Supomo dilahirkan pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Hindia Belanda sekarang Indonesia. Ia berasal dari keluarga priayi, kakek dari pihak ibu dan ayah keduanya adalah penjabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917. Ketika ia terdaftar di Erupsis Lager School di Boyolali, ia lulus pada tahun 1920 dan melanjutkan studinya ke MIR, Youth Grade Lager Onderwijs, di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, dan bersekolah di Batavia Race School. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta. Sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan, di Belanda ia mendaftar di Universitas Leiden dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mengerjakan persiapan kemerdekaan di wilayah pemerintah Pulau Jawa ini. Suepomo menjadi salah satu dari 62 anggota pada sidang pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni. Ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat, dengan alasan bahwa itu sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Dia juga berbicara menentang gagasan negara Islam pada tanggal 1 Juni 1945. Presiden di masa depan Soekarno berpidato di mana ia menguraikan dasar negara masa depan. 5 sila Pancasila pada masa reses BPUPKI. Hal ini kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan konstitusi masa depan. Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang tidak termasuk Suepomo. Ketika BPUPKI bersidang kembali untuk sidang kedua, yang dimulai pada 10 Juli, sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang, dan Suepomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya, yang berlangsung selama 3 hari. Dia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dengan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden dan tanpa sistem check dan balances yang jelas. Sejalan serangan pendapatnya secara khusus, ia mendukung totalitarianisme integralis berdasarkan ideologi keluarga dan mengusulkan negara Indonesia dimodelkan pada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Kompromi mencapai pasal 28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia akan diatur dengan undang-undang. Setelah diskusi panas, khususnya mengenai peran agama dalam berita negara, rancangan konstitusi dan pembukaannya diterima pada tanggal 16 Juli setelah Jepang menyerah pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah dibentuk pada 7 Agustus bertemu dan menyetujui rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Panitia BPUPKI.
Konstitusi juga memiliki penjelasan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang pembukaan dan isi, yang juga ditulis oleh Suepomo karena ini bukan produk BPUPKI atau PPKI. Status hukumnya tidak pasti. Akhir hidupnya, setelah masa jabatnya sebagai Menteri Kehakiman, Suepomo menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada serta Akademi Polisi Jakarta. Dia juga Presiden Universitas Indonesia dari tahun 1954 sampai 1956. Suepomo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya. Suepomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo pada 14 Mei 1965. Suepomo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno.